Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil ulumi fi darain amin. Ila an qala. Wa'lam anna a'dhamal asbabi fi rusukhi hadhil khaba'isi fil qalbi. Wa'lam dan ketahuilah olehmu anna kan sesungguhnya a'dhama paling agung-agungnya al-asbabi sebab fi rusukhi di dalam rusukh kuatnya fi rusukhi di dalam kuatnya hadil khabaisi kotoran-kotoran ini fil qalbi di dalam hati. Di antara yang menjadikan diri kita ada kotoran hati dan kemudian kotoran hati itu menjadi melekat, menjadi kuat dalam hati kita, di antara penyebabnya adalah talabul ilmi li ajlil mubahati wal munafasati. Di antaranya adalah talabu mencari al-ilmi ilmu li ajli karena sebab al-mubahati bangga-banggaan, karena sebab bangga-banggaan, wal munafasati dan debat-debatan. Jadi mencari ilmunya untuk mencari kebanggaan diri dan mencari lawan untuk berdebat. Maka yang paling selamat itu siapa? Ya, yang selamat itu adalah mereka-mereka yang mencari ilmunya itu adalah di ajlillah saja sudah. Di ajlillah karena Allah semata. Fal amiu bima'zilin an aksari hadhil khisal. Fal amiyu maka bermula orang awam. Bima'zilin itu sangat jauh. An aksari hadhil khisal dari kebanyakan hadhil khisal perkara-perkara ini ya. Orang awam itu lebih selamat. Kenapa orang awam selamat? Karena nggak ngerasa pinter orang awam. Nggak ngerasa pinter, nggak ngerasa tahu. Nggak tahu, nggak tahu saya mah. Tahu nggak tahu. Sehingga pada akhirnya dia nggak ada sedikit pun buat berdebat dan sebagainya. Tapi wal mutafaqihu mustahdafun laha. Wal mutafaqihu dan bermula ahli ilmu. Itu mustahdafun. Itu terbuka. Terbuka dari apa? Laha. Pada perkara ini. Apa perkaranya? Di antaranya mubahat wal munafasah. Selalu orang-orang yang ahli ilmu itu selalu ingin mencari apa? Mencari lawan debat. Coba lihat hari ini di YouTube, di TikTok, ya. Semuanya cari lawan debat. Ya kan? Coba lihat deh. Saling apa tuh? Ada berpendapat A, hantam dengan pendapat B. Dari B hantam lagi dengan pendapat C, terus seperti itu. Jadi nyari lawan. Karena mungkin di kampungnya nggak punya lawan, cari di kampung lain lewat YouTube. Cari lawan debat. Nauzubillah. Wa huwa muta'arridun lil halak bisababiha. Wa huwa dan bermula al mutafaqih itu muta'arridun itu akan berhadapan lil halaki pada sebuah kehancuran bisababiha karena sebab mubahat wal munafasah. Kalau bangga-banggaan mencari perdebatan, maka mutafaqih orang yang ahli ilmu itu akan berhadapan dengan sebuah kehancuran. Fandur ayyu umuri ka aham.
Fandur, maka perhatikan olehmu, ayu umurika, ayu umurika ahammu, manakah umurika perkara-perkaramu, atau ayu umurika, itu manakah umurika perkara-perkaramu aham, bermula yang lebih penting. Atata'allama, apakah tata'allama, kau mempelajari kaifiyatal hadri, bagaimana menghindari min hadil muhlikat, dari hadil muhlikat, hal-hal yang menghancurkan. Watashtagila, dan menyibukkan siapa engkau biislahi, untuk memperbaiki kolbika, hatimu. Wa imarati akhiratika, dan mempersiapkan akhiratika, akhiratmu. Fandur, coba perhatikan mana sih yang lebih penting. Tertipu dengan dunia, atau mau tetap terus belajar mencari bagaimana menghindari kehancuran ini, yang pada akhirnya kemudian kita menyibukkan diri dengan memperbaiki hati dan mempersiapkan untuk bekal akhirat. Mana yang lebih penting? Untuk bekal akhirat, apakah kemudian kita tetap tertipu daya dengan dunia terus menerus? Maka kita mah santri, kita mah tetap fokus untuk apa? Mencari cara bagaimana menghindari kehancuran itu, dan tetap berusaha untuk menyibukkan diri dengan memperbaiki hati dan menyiapkan bekal akhirat. Bagi santri, nggak peduli besok mau jadi apa. Bagi santri, nggak peduli besok hari mau seperti apa. Santri itu yang paling terpenting hari ini bisa tetap dekat dengan Allah, dan besok pun harus tetap dekat dengan Allah. Daripada aku kaya kemudian aku jauh dari Allah, lebih baik aku tak punya apa-apa tapi tetap dengan Allah. Ya kan? Gak apa-apa. Ya apalagi kalau pada akhirnya Allah tentukan kita jadi orang kaya raya tapi tetap dengan Allah. Jadi santri mah enjoy aja. Yang penting tetap dengan Allah. Nah, kalau tetap dengan Allah, pantas saja tetap dengan Allah. Jadi kiai apalagi, ya kan? Jadi ustadz apalagi, ya kan? Kalau jadi presiden sekalipun tetap dengan Allah, bagus-bagus saja. Tapi kalau santri keluar dari pesantren, nggak ingat lagi Allah, jadi presiden terpantas. Ya, santri mah enjoy aja santri mah. Yang penting hari ini, esok hari, sampai aku wafat, aku tetap dengan Allah. Karena zat yang selalu menemaniku, yang tidak akan pernah berpisah denganku adalah Allah. Ya, zat yang menemani aku dari mulai aku hidup sampai ke wafatnya aku, satu-satunya yang tak pernah berpisah denganku adalah Allah. Kawanku yang hari ini ada di hadapan saya, berpisah. Akan ada waktunya kita itu akan berpisah, ada waktunya kita tidak lagi berjumpa seperti ini. Tapi yang sama Allah, tiap hari, tiap waktu, tiap menit, tiap detik ada dengan kita. Ya dah? Sebaik-baiknya teman adalah Allah. Nanti ada hadisnya. Jadi kalau buat santri, sebaik-baiknya teman adalah Allah, sebaik-baiknya teman adalah buku. Dan sebaik-baiknya teman adalah mereka yang bisa memberikan jalan hal yang baik kepada diri kita. Itu santri. Santri mah gitu aja udah. Gak repot hidupnya. Santri mah enggak repot. Cuma kalau ada santri yang repot, nafsunya ketinggian. Iya. Santri mah enggak repot hidupnya. Yang repot itu santri yang banyak nafsunya. Pengen jadi ini, pengen jadi ini, pengen jadi ini, pengen jadi ini, pengen.
akhirnya banyak kepengen, jadi enggak, puyeng, stres, gila, udah dipasung. Iya, pasung udah tuh. Kebanyakan apa? Kebanyakan kepengen. Santri mah tenang, tenang, santri mah slow, slow, slow aja. Ya tanya aja sama kiai. Apa kiai dulu waktu mondoknya dulu pernah cita-cita pengen jadi profesor? Tanya aja sama kiai. Orang pernah ngobrol dengan kita juga, nggak tahu. Weruh manang minung. Namun jare wong Cilegon memanang minung, ojol-ojol, ujul-ujul, apa ujug-ujug. Apa? Ujug-ujug. Tahu ujug-ujug? Iya. Kiai itu ujug-ujug. Ujug-ujug jadi profesor untuk ujug-ujug jadi doktor, ujug-ujug S2, ujug-ujug S1. Dan tadinya enggak di UIN Bandung. Kiai itu di mana? Di Bogor. Tanya aja. Berani enggak? Enggak ya? Enggak usah, udah saya ceritain aja deh. Tadinya beliau di Bogor. Lagi ngapain di sana? Lagi ngajar. Di mana? Di pesantren, ngabdi, katanya Salwan begitu. Lagi ngabdi tadinya. Ujuk-ujuk kata teman-temannya beliau itu, udah kamu cobain katanya ke IAIN Bandung, cobain. Dapat beas lagi. Beas. Ya kan ujuk-ujuk, santri mah tenang aja, santai aja, Wallace. Kalau santri pusing tuh Nun, itu kan ada sebab apa? Banyak keinginan. banyak keinginan. Ayah kan kiai sampai kemudian mendirikan pesantren ini juga ujuk-ujuk lagi nih. Ya kan? Ujuk-ujuk sebagaimana pernah kita ceritakan, ujuk-ujuk tahun 2018 kiai pengen bikin pesantren, kan itu ujuk-ujuk gitu. Jadi kan tapi jadi berjalan kan? Berjalan sudah. Itu semuanya ujuk-ujuk. Jadi santri mah santai aja, selalu. Yang penting hari ini dengan Allah, hari esok dengan Allah. Terus banyak keinginan ini itu. Kemarin kita sudah bahas qadarnya Allah, ketentuan Allah mah luar biasa. Nikmat Allah mah buat siapapun. Apa kemudian kita nggak dapat nikmat nantinya? Kan kita juga dapat nikmat. Cuma kitanya hariwang, kehariwangan sorangan, kepusingan sendiri, khawatir besok gak dapat nikmat. Kata siapa? Selama kita hidup pasti ada nikmatnya. Ya, hanya bagaimana kemudian nikmat itu kita perlu jantahkan dalam rangka kita syukur dan ibadah kepada Allah. Tuh. Amil ahammu ataukah yang lebih penting antakhudha ma'al khaidin. Hendaknya takhudha terjerumus siapa engkau ma'al khaidin dengan orang-orang yang terjerumus. Siapa orang-orang yang terjerumus? Itu orang yang tertipu daya dengan dunia. Dan pokoknya santri mah tenang aja santri mah ya. Belajar sing benar, dekatkan kita kepada Allah, belajar sing kuat, serahkan, tawakal aja ke Allah. Ya Allah, pantasnya saya ini kemana nih? Pantasnya saya, ya Rob, kalau saya nentuin sendiri khawatir itu nafsu saya. Sok tentuin ya Allah, bebas. Selama memang pada akhirnya saya bisa lakukan, ya Allah tentukan saya di sana. Tapi kalau pada akhirnya enggak, ya Allah itu mah gimana engkau? Saya mah santri ya Allah. Gitu ngomongnya. Saya mah santri ya Allah. Kenapa emang kata Allah? Kenapa emang kalau santri? Soalnya ya Allah kalau santri mah tiba heula ge ngaji bae. Jadi tenyaho cita-cita teh kumaha. Jadi geus we urang mah kumaha anjeun. Sok gitu. Sebab kalau kitanya kebanyakan bercita-cita juga kadang-kadang pakai nafsu. Udah jalani apa yang hari ini kita jalani, yang kita hadapi, itu aja yang dijalani udah santri mah. Ya, itu aja dijalani. Prospek ke depan boleh, tapi titip jangan kemudian menggunakan hawa nafsu. Takut salah jalan kalau pakai hawa nafsu. Fatatluba minal ilmi ma huwa sababu ziyadatil kibri wariya wal hasad wal ujbi. Pada akhirnya karena kau terjerumus itu, fatatluba kau mencari minal ilmi daripada ilmu.
Yang mana ilmu tersebut huwa adalah sababu ziyadatil kibri, sebab bertambahnya sifat sombong. Sababu ziyadati, sebab bertambahnya sifat sombong, waria, wal hasad, dan dengki, wal ujbi, dan ingin dipuji. Hatta tahlika, sehingga tahlika menjadi hancur siapa engkau, ma'al halikin, bersama orang-orang yang hancur. Yaitu tinggal dipilih-pilih yang mana. Mau ikut-ikutan dengan orang-orang yang hancur. Mana orang yang hancur itu? Yaitu tadi sebagaimana yang saya utarakan, mereka-mereka yang tertipu daya dengan perhiasan-perhiasan dunia. Bukan nggak boleh pakai emas loh ya. Jangan dipikir, oh berarti orang-orang sufi mah nggak boleh pakai emas ya. Soalnya nggak boleh pakai perhiasan. Bukan begitu maksudnya, Pak Buso. Boleh pakai emas, boleh pakai perhiasan. Maksud perhiasan dunia itu kamu jangan tertipu daya dengan keindahan-keindahan dunia ini nih. Ya, nggak lama. Kita ini menghirup udara yang segar dan indah ini nggak lama kok. Paling tinggal hitungan tahun-tahunan aja. Itu pun kalau yang memang umurnya pakai tahunan. Kalau yang tinggal seminggu, ya tinggal tunggu hari aja. Tinggal tunggu hari. Misalnya ketika sahila ditentukannya hari minggu depan, ya tinggal tunggu hari aja berarti kan. Sekarang minggu nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu jam 7 pagi, jam 7 pagi dikabarkan sahila wafat. Berarti kalau dari sekarang tinggal berapa hari? Tinggal 6 hari lagi lah kurang lebih. Enggak lama. Enggak lama. Jangan dikira panjang ya. Ustadz, aku kan masih muda. Lah emang ngomongin mati itu omongin muda, omongin tua? Kan enggak. Mati mau kapan aja, silahkan. Ya gimana yang kuasa? Allah. Jangan ngerasa aman terus ya santri mah. Terusin aja. Pokoknya hari ini dengan Allah, besok dengan Allah. Gitu aja santri mah. Oh sebanyak kepusing. Ruwet ya. Wayahnya kuliah kalau memang ditunjukkan oleh Allah untuk kuliah ya kuliah gitu aja. Kan saya juga kuliah manang minung, Pak. Saya kuliah kan manang minung, ujuk-ujuk. Wong tadinya lagi ngaji Jamul Jawami, jol kuliah. Lagi pesantren di Darut Tafkir, disuruh kuliah, ya berarti memang jalan saya disuruh kuliah. Ikutin aja kuliah udah. Selesai belum kuliah aja. Kawin bisa, dia emang takdirnya suruh kawin sebelum selesai kuliah, ya udah jalanin aja. Ya, tadinya mah cita-cita pengen jadi hakim, pengen jadi jaksa, saya itu, cita-cita saya. Atau kalau nggak jaksa, jadi pengusaha, usaha kapal laut. Tinggi kan cita-cita saya. Ternyata takdir Allah nggak begitu. Ke Sumedang lulus, ke Sumedang sono. Sumedang. Gue ikutin aja, udah jalan aja. Orang-orang bilang, nanti kalau kamu ke Sumedang, kamu punya anak, punya istri, kamu nggak bisa makan nanti. Sulit kamu nanti hidupnya kalau nggak punya kerjaan dan lain sebagainya. Bla 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 bla. Nah tetap saya mau percaya sama Allah, jadi nggak percaya sama kamu. Iya, saya emang nggak percaya sama omongan orang. Mau percaya sama Allah, jadi gimana ya? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dititahna Allah ge kitu, dititah takwa, iman percaya geus ka Allah. Jalan bae ka Sumedang der. Aya santri 7 ge, geus jalan bae 7 ge. Dahar pan 7 ge. Dahar. Urang di dieu na dahar saruana di dinya mangan apa dahar daging, urang oge dahar daging. Di dinya daharna dahar tempe, urang oge dahar tempe. Di dinya dahar tahu urang menteu. Iya kan? Didinya dahar sangunya urang oge dahar sangu. Kan sarua jeung santri. Tapi dahar. Cenah didinya kan teu boga gawean. Mohon cek abdi teh. Aju kumaha anak, kumaha pamajikan? Dahar, Pak. Jajannya gimana? Jajan anak saya alhamdulillah. Sampai umur ke-4 tahun mau ke 5 tahun masih jajan keneh. Di awal sampai timbul popok na aing mata boga gawean ge dahar bae popok maka beli wae.
Saha nu mere Allah urang mah percaya kitu bae. Aya jalan nah aya ulah sampai terpercaya ke Allah mah. Wong di dieu mah kadang-kadang ieu kagerus omongan batur. Nyatanya terpercaya masuk ke kagerus omongan batur. Contoh misalnya Yasir mendengar ada teman-teman yang ahli racing motor misalnya. Mulai otak muter otak apa. Oh iya juga ya kalau kayak sepertinya kalau saya jadi ini bengkeler kan kalau bahasa Inggris kan pakai er kan belakangnya ya. Right jadi writer, bengkeler. Kayaknya keren ini. Bisa drag motor, bisa racing motor, bisa gue ganti motor jadi pesawat nih. Kan muter otak tuh. Akhirnya apa? Akhirnya kita itu tergerus dengan apa? Tergerus dengan omongan orang. Padahal Allah itu memberikan kualitas kita nggak di situ, kemampuan kitanya nggak di situ, tapi kita paksakan pada akhirnya acak-acakan nggak? Iya. Dan segala sesuatu yang dicita-citakan dengan karena dasar paksaan itu pada akhirnya akan acakan. Jalan aja seperti air mengalir. Tapi tetap sekalipun kita menjadi air yang mengalir tetap progres. Misalnya sekalipun cita-cita saya kan ke Maroko, tapi kan mentalnya ke Sumedang, ya kan? Ya udah sekalipun saya ke Sumedang tetap progres nggak? Tetap progres dong. Jangan kemudian cita-cita saya hilang ke Maroko nggak jadi. Ya kemudian pada akhirnya saya nggak progres, salah juga. Progres aja tetap. Sekalipun ke Sumedang, sekalipun ke Cibiru, sekalipun kemana, ke Cikalang, Cileunyi, terus aja jalan. Terus, tapi tetap progres. Sakit hati nggak perlu, kecewa nggak perlu, jalan aja. Karena percaya itu jalannya Allah, udah gitu. Percaya jalannya Allah. Sebagaimana saya akan sampaikan tadi malam, apa? Kan Yasir tadinya nggak mau ke sini, mau ke SMA N1 Bandung ya tadinya kan, SMK 1 Bandung, apa SMK 1 Jakarta, kopo sih, kejauhan mana, SMK 1 Bandung, kenapa bisa ke sini? Nggak tahu ya. Oh paksaan siapa? Paksaan ayah. Ya, sekalipun paksaan ayah, paksaan bapak, papa, bokap. Sekalipun itu paksaan, takdir siapa? Emang aku nggak dipaksa gitu buat kuliah itu? Dipaksa, brother. Aku pun dipaksa untuk kuliah saat itu. Pokoknya kamu kuliah. Tapi dipikir-pikir, ini mungkin jalan saya gitu tuh. Sekalipun di awal-awal nangis, saya disuruh kuliah tuh nangis. Belum ya. Orang-orang kan seneng ya. Disuruh, kamu kuliah ya? Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah aku bisa kuliah. Enggak Pak, nangis ya Pak. Kuliah kamu. Pokoknya enggak mau. Abang enggak mau tahu kamu nanti kuliah. Eta ciri kayak sapoe. Gitu sapoe. Ibu saya datang, nah kenapa nak? Ibu, polis nggak mau kuliah. Udah sih nak, kalau ya memang abah itu kepengennya begitu, kamu harus ikhlas. Udah terima aja permintaan abah. Mungkin ada baiknya kalau orang tua ngomong kayak begitu. Tapi kan Bu Holis tuh pengen ngaji, pengen fokus ngajinya. Ya kan kuliah juga bisa ngaji. Kan di sana juga banyak pesantren-pesantren. Kamu tinggal nanti datang-datang ke pengajian-pengajian. Ada pengajian di sana ikut. Kan kuliah mah nggak kayak sekolah, nah. Ya ibu juga nggak pernah kuliah, tapi kata orang-orang kalau kuliah itu paling seminggu itu 4 hari, 5 hari. Itu pun kadang-kadang dari jam 1 paling siang udah pulang. Kan sorenya kamu bisa ngaji tuh. Malamnya kamu bisa ngaji, nah. Akhirnya karena omongan ibu begitu, oke lah kalau begitu mah. Udah, ayo ciao. Nah, tapi qadarnya Allah, karena memang Allah yang nakdirin saya kuliah kan. Ikut tes ceritanya UN, MPKTN, apa sih namanya tuh? UMPTKIN. Ya, UMPTKIN. Daftar tuh. Ya karena memang jodoh apa? Jodoh apa? Jodohnya memang kuliah. Gimana ya?
Segitu saya sengaja loh, ini mah tahadus bini emak aja ya. Sengaja malam hari di esok hari mau ujian, saya emang nggak belajar. Sengaja. Apa tujuannya? Biar nggak masuk. Iya, sengaja biar nggak masuk. Pokoknya saya nggak mau masuk kuliah, pokoknya nggak diterima. Pokoknya biar nggak diterima masuk kuliah. Daftar UMPTKIN, pilihan pertama di Bandung, pilihan kedua di UIN Banten. Oh. Ternyata bapak saya ini nggak puas. Ini belum ada pengumuman UMPTKIN itu belum ada pengumuman, tapi kemudian pada akhirnya abah saya belum puas. Ikut tes lagi. Gimana lagi sih, Bah? Ke Bandung. Ke Bandung aing sorangan. Berangkat ke Bandung, daftar lewat online. Dulu mah kan nggak kayak canggih sekarang lah ya. Waktu zaman saya agak sulit pakai HP, agak sulit. Kenapa? Kadang-kadang sinyalnya leklok tean nih kan. Nah, di tahun 2014-2015 kan masih luplep. Si sinyal itu masih luplep. Akhirnya kemana itu? Ke wartel. Apa? Wartel. Ya, wartel. Wartel apa warnet? Warnet. Itulah wartel. Warteg bisa. Warteg mantu pengen dahar. Warnet, ke warnet nyari informasi UIN Bandung. Akhirnya daftarlah berangkat ke Bandung, sendiri berangkat ke Bandung. Udah mah di Bandung saat itu. Saudara nggak ada, kenalan nggak punya, celinguk, aduh itu di mana. Masuk ujian ceritanya, diusir karena disuruh harus pakai sepatu. Sayanya nggak lihat-lihat, harus ada persyaratan pakai sepatu tuh nggak lihat. Akhirnya ke warteg, beneran ini mau ke warteg, minjem sepatu ke orang warteg di situ tuh, deket UIN, minjem lah. Akhirnya ya saya masuk ke UIN tuh wasilahnya sepatu yang dipinjamkan oleh warteg gitu tuh, si mamang warteg gitu. Masya Allah. Belum puas juga, abah saya belum puas. Akhirnya apa? Disuruh lagi, udah kamu ujian lagi, ikut tes lagi. Kemana lagi, Mbak? Ke Jakarta. Atau berangkat deh ke Jakarta. Di Jakarta mah iya banyak kawan-kawan saya. Di sana ke Bandung mah nggak ada kawan-kawan, nggak ada teman dekat, nggak ada saudara, celingak-celingukan. Di Bandung, ya tidur tuh di Masjid Kifatul Akhyar. Ingat saya, Allah perjuangan. Tapi karena memang Allah sudah takdirkan kuliah, di UIN Banten dapat, di UIN mana? Di UIN Bandung dapat, di UIN Jakarta dapat lah pokoknya. Alhamdulillah. Karena memang Allah takdirkannya suruh kuliah meureunnan. Kurang DKB-hanana menang. Pugun niat-niat sengaja. Tanya teman-teman saya waktu itu yang di Jakarta. Di malam hari kami itu main. Ke situ apa namanya itu? Besoknya ujian, sengaja main dan nggak masuk. Tapi memang sulit. Allah sudah takdirkan, ditambah dengan doanya orang tua, pula tembus, Pak. Emang sudah takdirnya ditambah dengan kekuatan doa orang tua. Aduh, nggak saya sakumaha nage orang sengaja meta abus ke angger, cek Allah abus maaf abus. Nah santri menggeus kitu bae, ujug-ujug kabehan ge. Yang penting apa? Hari ini dengan Allah, besok dengan Allah. Itu yang penting, mudah. Ruwet-ruwet amat. Misalnya Sahila pengen jadi PNS, misalnya coba lagi sekali, gak dapat, 2 kali coba lagi, 3 kali coba lagi, 4 kali coba lagi, 5 kali coba lagi, tuh menang. Kalau memang takdirnya mahil, sekali langsung dapat. Kalau memang takdirnya, kan ada kadang yang coba lagi. Ada kali 10 kali nyoba, tuh menang. Ini memang bukan takdirnya. Udahlah, udah enak-enak jadi guru di pesantren, iya kan? Pakai nafsu segala hal. Awas ya, itu juga bisa menipu daya. Kamu pakai nafsu segalanya,
maka pada akhirnya hancur nanti. Hidup gue bakal hancur-hancuran. Tenang aja, jalan. Wayahnya makan bakso. Wayahna makan seblak, ya makan seblak. Wayahna makan somai. Ciloknya makan cilok. Santri mah gitu aja. Iya ada cilok, ada duit, beli. Udah santri mah gitu aja. Ada somai, ada duit di kantong, beli. Udah nggak usah mikir-mikir. Ada masjid nih, sodako, ada duit mah. Gitu aja. Nggak usah banyak mikir santri mah. Apa yang kemudian kita bisa lakukan hari itu, lakukan sudah. Wa'lam anna hadhil khisal. Ketahuilah, anna hadhil khisal salasa min ummahati khaba'isil qalbi. Ketahuilah anna hadhil khisal, sesungguhnya perkara-perkara ini as-salas yang 3. Mana? Riya, hasad, ujub. Ya, riya pengen dilihat, hasad ingin dengki, wal ujbi dan ingin dipuji. Itu min ummahati khaba'isil qalbi, itu induk dari kotoran-kotoran al-qalbi, hati. Itu induknya katanya. Walaha maghrasun wahidun. Walaha dan bagi ummahat khaba'isil qalbi maghrasun wahidun, itu satu ladang. Maghrasun wahidun itu satu ladang. Artinya 3 perkara riya, hasad, ujub itu sebenarnya muncul dari satu ladang, dari satu tempat atau satu perkara. Apa itu? Wawa hubbud dunya. Wawa dan bermula maghrasun wahidun tadi adalah hubbud dunya. Walidzalika qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Enggak percaya? Praktekin aja. Ya, hubbud dunya, cinta pada dunia, suka bumi. Ra'su kulli khati'atin, itu pangkal dari setiap kesalahan. Masih belum percaya, masih penasaran keneh, cobain aja. Ya. Kalau kiranya masih penasaran gitu, apa iyanya sih omongan Imam Ghazali, cek aja dulu. Cek atau misalnya uji coba, bener apa enggak. Cobain. Hubbud dunya aja yang banyak. Ya. Pokoknya saya harus punya uang banyak. Pokoknya kalau saya punya uang banyak, saya mau beli apartemen. Di Jakarta saya harus punya apartemen, di Bandung saya harus punya apartemen, di Jawa juga harus punya apartemen. Pokoknya saya nggak mau, pokoknya sodakoh, infak itu nggak mau. Cobain aja. Cobain. Ya kalau penasaran misalnya apa hanya tah. Misalnya ketika di dunia boleh jadi nanti di dunia mah dikasih munghar, tunggu di akhirat. Orang menonton. Iya kan? Karena kan nanti ada bioskop di sana kan? Bioskop gratis lagi 21. Iya, nggak perlu harus ke Ramayana, Pak. Nggak mesti harus kemana, ke mall, enggak. Nggak mesti harus kemana, ke supermarket. Yang ada yang apa? Yang ada bioskopnya 21 kan kalau nggak salah bioskop itu kan. Bener nggak? Bioskop 21. Ada tuh di Jatinangor tuh. Tapi nanti di sana nggak pakai tiket, insya Allah gratis itu. Kita nonton bareng-bareng. Termasuk nanti ada film kita juga di sana. Iya. Jadi kita ini sekarang itu sedang apa? Sedang video klip, Pak. Ya, semulai kita dari lahir sampai hari ini sampai kita wafat kita lagi bikin video klip. Nah, siapa ini ininya kameramen yang Rokib Atid di kameramen ini. Rokib Atid ini kameramennya. Ya, kameranya mana? Ini itu. Kameranya itu udah dipersiapkan sama Allah. Tuh. Sudah ada kameranya. Tinggal nanti kita akan lihat jadi filmnya kita itu seperti apa nanti di sana. Bagus apa enggak nanti filmnya. Enggak percaya? Susah emang kalau nggak percaya terus susah aja. Nanti aja kalau nggak percaya kita tunggu nanti share. Wah, ya naudzubillah min dzalik, hilang iman saeutik geus ya. Sul Fatimah.
Wa ma hadza fad dunya mazra'atun lil akhirah. Atas dasar ini, ma'ahada, atas dasar ini fad dunya, maka bermula dunia itu mazra'atun lil akhirah, itu ladang untuk akhirat. Bumi itu ya studio rekaman itu ya bumi. Studio rekaman buat kita itu bumi itu. Faman akhadha minad dunya, maka barang siapa akhadha yang mengambil minad dunya daripada dunia biqadri darurah, sekedar kebutuhan saja. Tujuan untuk apa? Liyasta'ina, agar ia membuat perantara biha dengan dunia tersebut alal akhirati, untuk akhirat. Maka fad dunya mazra'atu, betul dunia itu adalah ladangnya bagi dia. Jadi kalau misalnya kita hidup di dunia ini hanya untuk menjadi perantara saja untuk akhirat misalnya. Sudah, saya di dunia untuk akhirat. Dan kalaupun saya kerja ya untuk menghidupi kebutuhan hari-harian saya aja, biar setiap hari itu saya masih bisa makan saja sudah. Enggak ada niat-niatan tertentu buat beli apartemen dan sebagainya. Udah, yang penting hari ini makan, besok makan, besok makan, besok makan, ya sudah. Dan dengan makan itu saya bisa ibadah. Dan kerjanya saya adalah untuk ibadah saja. Sudah, maka betul adanya dunia itu betul-betul menjadi ladangnya kita saat itu. Tapi waman aroda dunia, dan barang siapa aroda yang menginginkan pada dunia itu liyatana ama, untuk apa namanya itu, menikmati biha, pada dunia saja, menikmati dengan totalitas dunia, fad dunya, maka dunia adalah mahlakatuhu, tempat kehancurannya. Maka dunia adalah tempat kehancurannya. Enggak percaya sir? Udah, kalau percaya hati-hati kalau percaya. Kalau enggak percaya sok aja, enggak apa-apa. Saya mau nonton. Gitu ya. Harus percaya ini. Mahlakat jadinya. Kalau kita hanya ingin berfoya-foya di dunia, maka dunia itu mahlakat. Fahadi nubdatun yasiratun min dhahiri ilmi taqwa. Fahadi, maka hal ini itu nubdatun, itu ringkasan yasiratun yang sedikit, min dhahiri ilmi taqwa, dari zahirnya ilmu tentang takwa. Tuh ilmu sedikit ini. Ya. Sedikit. Sedikit praktekinnya Pak. Abot. Wa ya bidayatul hidayah, dan bermula nubdzatun yasiratun ini, ringkasan yang sedikit ini, itu bidayatul hidayah, permulaan sebuah hidayah. Fa in jarrabta biya nafsaka wa tawa'atka 'alaiha, fa in, maka jikalau jarrabta, mencoba siapa engkau, biha, dengan bidayatul hidayah, nafsaka, pada dirimu, wa tawa'at, dan dan menyetujui apa nafsuka terhadapmu, alaiha, atas bidayatul hidayah. Maka ketika kita menguji coba diri kita dengan bidayatul hidayah, dan ternyata nafsu kita menyetujui akan hal itu, artinya nafsu pun mengiyakan apa yang kita inginkan, apa diantaranya. Jadi bukan lagi kita terbawa nafsu, tapi nafsunya sudah ikut saya gitu loh. Nafsunya sudah mengikuti kita, bukan kitanya mengikuti nafsu. Karena hari ini mayoritas kita hari ini, kita ini terbawa sama nafsu, bukan nafsu yang ikut kita hari ini. Benar apa benar? Cek aja masing-masing ya, dicek. Kita yang bisa ngelola nafsu, apa nafsu yang ngelola kita? Nanti cek masing-masing, ngaca diri aja. Kalau pada akhirnya kita sudah bisa mengelola, dan kita sudah bisa membawa nafsu kita sendiri, maka fa'alaika bi kitabi Ihya'i Ulumiddin, maka silakan wajib bagimu
untuk menelaah kitab Ihya Ulumuddin. Berarti kitab Ihya Ulumuddin itu setelah kapan? Setelah betul-betul hati kitanya sudah apa? Sudah terkelola lah, sudah termanage oleh kita sendiri, bukan kitanya yang termanage, terkelola oleh nafsu. Kalau kita sudah bisa membawa nafsu, maka silahkan untuk buka kitab Ihya Ulumuddin. Berarti kumahanya eta kitab Ihya Ulumuddin teh. Luar biasa. Lita'rifa, tapi kadang-kadang kita mah naudzubillah min dzalik. Nanti kalaupun nanti pada akhirnya kita baca kitab Ihya Ulumuddin, itu bukan untuk pengunggul-unggulan ya. Bukan untuk pengkeren-kerenan. Justru kuduna mikir. Iya bidayatul hidayah ge teu acan urang ngelakonan komo Ihya Ulumuddin. Jadi kita buka Ihya Ulumuddin di suatu saat nanti itu bukan dalam rangka untuk keren. Pernah ngaji, bukan itu. Tapi ngaji kitab Ihya Ulumuddin untuk menghidupkan hati dengan agama. Ya, karena beberapa hal kadang-kadang dianggapnya keren kalau sudah ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Enggak. Kerennya nanti kalau bisa sudah bisa mengamalkan Ihya Ulumuddin, wow keren banget. Wali itu gitu. Kalau ngaji kitab Bidayatul Hidayah dan mempraktekkan Bidayatul Hidayah setengah wali. Kalau belajar kitab Ihya Ulumuddin dan dipraktekkan Ihya Ulumuddinnya itu wali total. Wali full itu, wali full. Ini nanti jadi setengah wali ini. Amin, setengah wali juga apa-apa lah. Lita'rifa kaifiyatal wusul agar kau mengetahui kaifiyatal wusuli bagaimana sampainya kita ila batini takwa pada batinnya takwa, substansinya takwa. Jadi apa yang dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini baru cangkang, tahu cangkang? Baru kulitnya takwa, belum sampai masuk pada bijinya takwa. Ulama ini Pak, ulama nih, aduh Satria, ulama ini baru nih, ulama. Bener. Ini aja kita Bidayatul Hidayah ngedengernya udah merinding. Segala pelaku kita udah salah semua di kitab Bidayatul Hidayah ini. Tapi beliau mengatakan ini baru cangkangnya. Bu, ini kalau nggak masuk ke batinnya, masuk ke substansi daripada takwanya nanti akan dijelaskan beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sigana. Sakabehanana sampai ke letik-letikna bagian organ tubuh urang teh eta salah eta Pak. Sigana. Iya nah oke nggak salah kabeh orang. Tapi bagus kan? Buat apa? Memperbaiki diri. Faida amarta bitaqwa batina qalbika. Faida maka jika amarta kau membangun bitaqwa dengan ketakwaan batina qalbika pada dalam hatimu. Apabila kita membangun ketakwaan di dalam hati kita, fa inda dzalika tartafiul hujub bainaka wa baina rabbika. Amin. Ya kan? Fa inda dzalika kata Imam Ghazali maka di saat itu tartafiu akan hilang al hujubu tirai-tirai bainaka antara dirimu wa baina rabbika dan di antara Tuhanmu. Kalau kita menanamkan takwa dalam hati, maka sesungguhnya nanti tirai-tirai antara kita dengan Allah itu akan hilang. Ya, akan tersingkap semuanya. Watan kasifu laka anwarul ma'arif dan tersingkaplah laka bagimu apa? Anwaru cahaya-cahaya al-ma'arif, ma'rifat. Wih, mantap ya. Makanya kan minimal yang namanya wali itu harus ma'rifat. Minimal itu Pak. Minimal wali itu harus ma'rifat. Apa ma'rifat itu? Sadar dia itu siapa dan sadar Allah itu siapa.
Maka kaidahnya pendek. Untuk jadi wali itu kaidahnya pendek. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kaidahnya pendek. Siapa yang sadar dengan dirinya, maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Pertanyaan dulu untuk kita. Sudahkah kita sadar dengan kita sendiri? Siapakah kita? Kadang kitanya pun gak sadar siapa kita. Ya. Mana? Pernah kan gak sadar? Mana gak sadar itu? Kadang-kadang kita tuh pengen nonjok tembok. Nonjok lemari. Kesel. Lagi nggak sadar ya. Kalau nggak sadar berarti kita apa? Gila. Pernah awal gitu Ol? Lagi nggak sadar gitu. Lagi nggak sadar. Ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang sadar dengan dirinya, maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Sadari dulu siapa kita. Kita ini hamba, hambanya siapa? Hambanya Allah. Yang nggak bisa apa-apa, kalaupun bisa, itu bukan karena saya, tapi karena Allah. Itu namanya sadar. Kalau nggak pernah begitu, jauh dari kata wali. Jangan ngaku wali. Kalau ngaku wali, itu edan namanya. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti? Ya, kalau belum bisa menyadarkan dirinya sendiri, maka jangan ngaku-ngaku wali. Karena orang yang sadar dengan dirinya saja tidak akan pernah mengaku dirinya sebagai wali. Sebab yang banyak ngaku wali, orang yang nggak pernah sadar dengan dirinya. Ada tuh di beberapa tempat ngaku dirinya sebagai wali. Banyak. Bahkan kemarin kasusnya jadi Imam Mahdi. Nggak tanggung-tanggung. Jadi Imam Mahdi, Pak. Orang mana? Orang Garut. Aduh. Pas ngelihat, mukanya nggak adem. Karena kan dalam beberapa hadis ngelihat mukanya Imam Mahdi itu adem, menyejukkan wajahnya itu. Tinggi, putih bersinar, putihnya putih bersinar tuh kelihatan seperti orang yang suci banget lah. Hidungnya mancung, tinggi badannya, rambut panjang, adem ketika kita lihat Imam Mahdi itu. Pas lihat dia, kagak adem-adem amat, gue kayak ngeliat dia tuh kayak ngeliat neraka jadinya, Pak. Orang mana? Orang Garut. Lagi ngaku Imam Mahdi. La ilaha illallah Muhammad. Untung itu hidupnya nggak di zamannya siapa? Nggak ada zaman di Abu Bakar As-Siddiq. Itu kayaknya kalau hidup di zaman Abu Bakar As-Siddiq dibunuh itu orang kayak gitu tuh. Musailamah Al-Kadzab kan? Perang Yamamah. Ya, bener nggak? Perang Yamamah kan ya? Apa Yami. Di perang Yamamah itu kan perang apa? Memerangi Musailamah Al-Kadzab kan? Itu kayaknya kalau ada di zaman Abu Bakar As-Siddiq dipenggal tuh palanya tuh udah. Ketahuan sama Umar bin Khattab jadi cincang tuh badan. Nah, untung di zamannya Satria kayak gue lah. Sebab mun orang bunuh, KUHP Pak. Pidana kena orang. Watan fajiru dan menjadi fajar. Watan fajiru dan terpancar cahaya. Jadi fajar botak betul. Watan fajiru dan terpancar min qalbika dari hatimu apa? Ya nabiul hikam, sumber-sumber hikmah. Kalau sudah mulai kalau saya udah ngomongin kayak begini gegeder aja bawahnya, pengen masalahnya Pak. Pengen. Kayak orang kayak gini kayaknya mulia banget ya. Watan fajiru min qalbika ya nabiul hikam, akan terpancar dari hatimu sumber-sumber hikmah. Ucapannya itu sangat diterima banyak orang dan kena banget itu omongannya. Sederhana, simple tapi kena. Itu ya nabiul hikam. Kalau orang yang sudah punya sumber-sumber hikmah, ucapannya sedikit tapi kena. Ucapannya ringkas tapi buat orang itu nangis. Ucapannya cuma titik A gitu, A-nya doang. Tuh buat orang itu ingat akhirat, Pak. Tuh ya nabiul hikam. Munculnya dari hati. Lah kita ini Masya Allah masih sulit, Pak. Tuh muncul hikam teh aya ge si hikmah doang. Sahila roya nur al hikmah. Hikamna aduh tuh can menang ya hikmah nanti. Ya Allah, wa tattadihulaka asrarul mulki,
dan menjadi jelas laka bagimu apa asrarul mulki, rahasia-rahasia al-mulki wal malakut, bumi dan langit. Akan tersingkap semuanya, rahasia-rahasia langit dan bumi akan terbuka semua. Oh, bisa lihat, enggak mesti harus bisa lihat jin, bisa lihat setan, bisa enggak begitu ya. Tersingkap itu ya wallahu alam, tersingkapnya seperti apa yang enggak tahu. Karena yang tahu itu siapa? Walinya sendiri. La ya'riful wali illal wali. Tidak akan mengetahui bagaimana kewalian itu kecuali yang tahu adalah walinya sendiri. Paham ya? Nggak bisa lah saya ngebahas-bahas bagaimana cara menyingkap langit dan bumi. Nggak tahu Pak. Saya masalahnya bukan wali. Nggak tahu seperti apa menyingkap langit dan bumi itu. Nggak tahu, wallahu a'lam. Yang tahu itu wali-wali Allah. Kalau mau nanya ke wali siapa? Ya nggak tahu walinya dia siapa lagi. Iya kan? Kitanya juga nggak tahu walinya itu siapa. Lah saya mah punya juga wali kelas. Punya wali kelas. Ya, bapak kalian juga wali, ibu kalian juga wali. Wali santri. Wa yatayassaru laka minal ulumi ma tastaqiru bihi hadil ulumal muhdatsat. Wa yatayassaru dan menjadi mudah diulang. Wa yatayassaru dan menjadi mudah laka bagimu minal ulumi ma dari setiap ilmu-ilmu ma yang mana tastahqiru kau menganggap susah bi pada mak tersebut hadil ulumal muhdasati akan ilmu-ilmu ini al muhdasati yang baru. Hadil uluma pada ilmu-ilmu ini al muhdasata yang baru. Alati yang mana lam yakun tidak ada laha baginya al ulum al muhdasah zikrun penjelasan fi zamani sahabah di zaman sahabat radhiyallahu taala anhu wa tabi'in para tabi'in. Nanti ada yang pada akhirnya kalau sudah muncul kema'rifatanmu itu, kema'rifatan kita sudah muncul, maka pada akhirnya ilmu-ilmu itu akan dianggap dan menjadi mudah. Sebab ada zat yang memudahkan ilmu itu. Allah. Kapan? Ketika kita sudah bermakrifat. Ilmu yang tadinya dianggap sulit oleh kita, itu akan menjadi mudah. Kapan? Kalau sudah muncul ya nabiul hikam. Sumber-sumber hikam itu, hikmah itu sudah muncul dalam hati, apapun yang sulit pun akan menjadi mudah. Nahu ruwet awalnya tuh. Itu nahu kan tidak ada di zaman baginda Nabi kan. Di zaman sahabat juga nahu nggak ada kan. Iya. Di zaman tabi'in sudah ada. Tapi ada ilmu-ilmu yang pada akhirnya di zaman tabi'in itu tidak ada. Dan itu dianggap rumit, dianggap sulit. Nahu menurut kita sulit. Sorof dianggap kita sulit. Tapi nanti akan menjadi mudah kapan? Ketika ya nabiul hikam muncul dalam hati kita. Sumber-sumber hikmah itu sudah muncul. Insya Allah apapun ilmu yang sulit akan menjadi mudah. Mau? Mau nggak? Mau mudah nggak ilmunya? Mau? Apa tuh? Ikutin bidayatul hidayah. Ikutin. Ya. Kalau mau tersingkap ilmu-ilmu yang sulit, terbuka ilmu-ilmu yang sulit dan menjadi mudah, ikuti bidayatul hidayah. Wa in kunta tatlubul ilma minal qili wal qal wal mira'i wal jidal fama a'dhama ma'si musibataka wa ma atwala ta'abaka wa ma a'dhama hirmanaka. Wa in kunta dan jikalah kunta ada siapa engkau tatlubu mencari siapa engkau al ilma pada ilmu minal qil wal qal dari katanya. Ngerti dari katanya enggak pernah ketemu guru, katanya doang. Katanya kata siapa? Kata saya, jual kata saya. Ayo didinga saha, enggak tahu. Emang katanya kata siapa? Ya kata saya, weh ini mah.
nggak kata-kata siapa, katanya, wah ini kata siapa? Kata saya. Kalau nyari ilmu dari katanya, wal mirai wal jidal, dan mencari ilmu itu, ya. Atau awas juga, bisa jadi maknanya begini, wa in kunta tatlubul ilma minal qili wal qal, kalau kau mencari ilmu hanya untuk berkata-kata, bisa saja tuh. Ngomong ngemeng aja, pengen pinter ngemeng. Jadi belajar pengen pinter ngemeng. Jadi MC aja sih. Iya kan MC juga ngemeng terus, ngemeng. Jadi MC aja udah. Wal mira, dan untuk apa? Mira wal jidal. Mira bertikai, wal jidal dan berdebat. Apa kata Imam Ghazali? Fama a'dhama. Begitu a'dhama besarnya musibataka, musibahmu. Wama, dan begitu atwala, begitu lamanya ta'abaka, lelahmu. Wama a'dhama, dan begitu besarnya hirmanaka, kerusakanmu. Wa khusranaka, dan kerugianmu. Tapi bagaimanapun juga, ya terserah sih. Fa'mal masyi'ta, kerjakanlah apapun syi'ta yang kau mau. Kalau rencana belajarnya hanya untuk ngemeng, atau belajar dari katanya, dan tujuan belajarnya untuk miro, untuk bertikai dan berdebat-debat saja, untuk unggul-unggulan di sana, kata Imam Ghazali, besar sekali musibah kamu itu. Ya, wa ma atwala ta'abaka, lama sekali lelahmu. Lama kan belajar tuh lama ya. Lama, tapi ujung-ujungnya pengen debat-debatan, pengen unggul-unggulan. Kasihan banget loh. Kata Imam Ghazali, kasihan amat sih lo. Lama-lama lu belajar, niat lu rusak. Lama-lama lu belajar, hasilnya seperti orang bodoh. Kata siapa? Kata Imam Ghazali. Wa ma'adhama irmanak, begitu besarnya katanya kerusakan itu. Wa ma'adhama khusranak, dan begitu besarnya kerugianmu itu. Tapi ya itu terserah kamu sih. Fa'mal masyi'ta, terserah. Silahkan apapun yang kau inginkan, maka terserah. Itu gimana Anda. Kata siapa? Kata Imam Ghazali. Fa inna dunya allati tatlubuha bid-din la taslamu laka. Fa inna din, maka sesungguhnya dunia allati, yang mana tatlubu, mencari siapa engkau pada dunia tersebut, bid-din, dengan agama, la taslamu, tidaklah taslamu, menyelamatkan apa, la taslamu, maka tidaklah selamat laka bagimu. La taslamu, maka tidaklah taslamu, selamat siapa engkau laka bagimu. Kalau ada orang yang mencari dunia lewat agama, ya, kaya tapi lewat agama, jadi jual beli agama, maka kata Imam Ghazali, la taslam, kamu tidak akan pernah selamat. Wal akhiratu tuslabu minka. Wal akhiratu, dan akhirat itu, tuslabu, dirusak. Akhirat itu minka, dari dirimu sendiri. Wal akhiratu, dan akhirat, tuslabu, dirusak apa akhirat, minka, dari dirimu sendiri. Akhiratmu rusak, ya karena diri kamu sendiri. Akhiratmu bagus, ya karena diri kamu sendiri. Begitu, paham ya? Faman talabat dunya bid-din, maka barang siapa talabat dunya, barang siapa yang mencari dunia bid-din, dengan agama, khasirahuma jami'an, khasira, maka rugi, huma, apa keduanya, jami'an, khasira, diulang, khasira, maka rugi siapa, man, huma, akan keduanya, jami'an, semuanya. Siapa orang yang mencari dunia dengan agama, maka dunia dan agamanya itu juga pada akhirnya rugi. Akhirat rugi, dunia rugi.
Wa man taraka dunya lid-din, tapi barang siapa yang meninggalkan dunia lid-din untuk akhirat, rabihahuma jami'an, maka beruntung siapa man huma kedua-duanya jami'an semuanya. Siapa orang yang meninggalkan dunia untuk akhirat. Jadi bukan berarti nggak boleh kerja, boleh kerja tapi ala kadarnya aja. Ya, untuk apa? Untuk menyambung hidup boleh. Maka kalau orang yang lebih mementingkan akhirat daripada dunia, maka sungguhnya dia akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Nggak percaya? Cek aja dulu. Iya, cek. Ya. Lihat tuh para kiai-kiai itu. Lihat kiai-kiai. Ya kiai kita aja lihat. Urusannya akhirat saja. Tapi dunianya dapat. Nggak. Di saat santri-santrinya nggak ada yang bangun tahajud, kiainya mah tahajud, ya kan? Di saat santri-santrinya nggak ada yang bangun malam, kiainya bangun malam. Coba lihat martabatnya, lihat kedudukannya. Dunia dapat, akhirat dapat. Lihat kiai-kiai itu. Mana tuh ngelihat kiai susah hidupnya, ya kan? Mana coba lihat kiai susah hidup. Padahal kerjaannya apa? Ngajar wirid. Ngajar wirid. Gitu kerjaan teh. Ya ada juga yang begini. Ngajar wirid dagang. Ada kiai yang begitu. Ngajar wirid dagang. Kerjaan teh gitu-gitu doang. Mobilnya ngejejer, Pak. Iya. Yang kerja tahunan. Hah? Belum punya apa-apa. Tapi coba lihat tuh para kiai mau. Bisa gitunya. Satu. Dia dekat dengan Allahnya. Dengan dekat dengan Allah maka ilmu ditambahkan. Semakin bertambah ilmunya semakin naik derajatnya. Ya kan? Orang kalau bertambah ilmu kan semakin naik derajatnya. Kedudukannya semakin ditinggikan oleh Allah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Sudah dekat dengan Allah, ditambah ilmu, tambah kedudukannya. Tambah kedudukan, tambah banyak harta. Tuh, kiai. Ya, berarti kata Satria, saya harus bercita-cita jadi kiai. Ya, enggak perlu. Enggak perlu. Terus cita-citanya jadi apa Ustaz harusnya? Cita-citanya harus menjadi orang yang dekat dengan Allah. Karena orang yang dekat dengan Allah pasti ditambah ilmu enggak? Pasti. Orang yang ditambahkan ilmunya semakin nambah enggak kedudukannya? Pasti. Semakin bertambah kedudukannya semakin banyak duitnya? Pasti. Janji siapa? Nah iya. Sekarang kan kita nemuin kiai susah hidup. Sesusah-susahnya dicari orang. Ada kiai, saya nggak sebut tapi ya, ada kiai masih di Banten, hidupnya biasa-biasa aja, tapi banyak dicari orang. Akhirnya beliau tuh mau uzlah, tahu uzlah, mau menyendiri, berangkat ke sebuah tempat di mana tempat itu nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya anak dan istrinya saja di mana itu. Tapi karena memang yang kenalnya Allah kan, tetap sekalipun uzlah dicari orang dan ketahuan orang lagi, pindah lagi uzlahnya. Anggar ketemu lagi. Tuh, siapa itu yang buat? Allah, Pak. Terakhir di mana beliau itu? Tasik. Terakhir Tasik. Waktu itu di Sukabumi. Dari Sukabumi pindah lagi ke Tasik. Nggak tahu sekarang ada di mana. Ada. Yang sampai hari ini kayak yang ninggalin dunia tuh ada. Ada. Tapi dunianya ngejar-ngejar sendiri masalahnya, Pak. Iya, ditinggalin dunianya ada kayak yang begitu sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang. Mudah-mudahan panjang umur, Paku Banten. Panjang umur ya, amin. Fahadi jumalul hidayati ila bidayatit tariq. Maka bermula ini
Jumalul hidayah itu gambaran-gambaran hidayah. Ila bidayatit thariq, untuk permulaan jalan. Fi muamalatika, di dalam perilakumu. Fi muamalatika, di dalam perilakumu. Ma'allah, di hadapan Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Biadai, dengan melaksanakan awamirihi, perintah-perintahnya. Wajitina binawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Kata Imam Ghazali, wa usyiru, dan aku isyarahkan alaika, kepadamu, kepada kita semua, al-an, sekarang, bijumalin minal adab, dengan gambaran-gambaran daripada al-adab. Litu'akhidha, agar kau menjaga nafsaka, dirimu, biha, dengan adab-adab tersebut, fi mukhalatatika, di dalam pergaulanmu, ma'a ibadillah, dengan hamba-hamba Allah, wa suhbatika, dan pertemananmu, ma'awum, bersama hamba-hamba Allah, fid dunya, di dunia. Setelah ini Imam Ghazali hendak mengajarkan kepada kita secara global tentang adab, bagaimana kita seharusnya bergaul dengan hamba-hamba Allah yang lain. Apa yang seharusnya kita lakukan di hadapan hamba-hamba Allah yang lain. Apa tuh? Al-qismus salisu, bagian yang ketiga. Al-qismu fi adabi suhbati wal muasyarati ma'al khaliqi wal khalqi. Al-qawlu, pembahasan, fi adabi suhbah, di dalam adab-adab suhbah, persahabatan, wal muasyarati, dan pergaulan, etika pergaulan, ma'al khaliqi, dengan khaliq Allah, wal khalqi, dan makhluk. Pembahasan tentang adab, pergaulan kita, etika kita dengan Allah, dan etika kita terhadap makhluk. Dan ini yang saya tadi bahas kepada kalian. I'lam anna sahibaka alladhi la yufariquka fi hadarika wa safarika wa naumika wa yaqdhatika bal fi hayatika wa mautika huwa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khaliquka. I'lam, ketahuilah, anna, sesungguhnya, sahibaka, I'lam, ketahuilah, anna sahibaka, kawanmu, sahabatmu, alladhi, yang la, tidak, la yufariku, berpisah ka, denganmu, fi hadarika, di waktu adanya dirimu, wasafarika, dan waktu berpergiannya dirimu, wa naumika, dan tidurmu, wa yaqdhatika, dan waktu terbangunmu. Bahkan fi hayatika, dalam hidupmu, wa mautika, dan matimu. Ada kawan, sahabat, yang ia tidak akan pernah berpisah dengan kita, baik dalam keadaan kita tidak berpergian atau berpergian, tidur ataupun terbangun, dalam keadaan kita hidup ataupun mati,
Ia adalah Rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khaliquka. Ia adalah Tuhanmu, sayyiduka tuanmu, wa maulaka dan penolongmu, wa khaliquka dan penciptamu. Wa mahma dan kapanpun dzakarta menyebut siapa engkau pada khaliquka, ya, fahuwa maka bermula khaliquka Allah, jali suka itu kawanmu, itu sahabatmu. Artinya Allah akan selalu bersanding dengan kita. Artinya Allah akan selalu ada di samping kita kemanapun kita berada dan dimanapun kita ada. Maka Allah akan tetap selalu ada di sisi-sisi kita. Allahu aqrab min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat nadi. Idz qala Allah Ta'ala ana jalisu man dzakarani. Oleh karena itu qala berfirman siapa Allah Ta'ala, ana bermula saya, jalisu itu rekan, sahabat, kawan, man orang yang zakaro menyebut siapa man ni terhadap diriku. Tuh. Semakin orang itu berzikir, semakin orang itu menyebut nama Allah, semakin Allah itu akan mendekatinya. Begitu ya. Wa ma in kasara qalbuka hazinan ala taqsirika fi aqidinika. Wa ma dan kapanpun inkasara hancur apa qalbuka hatimu hazinan karena bersedih ala taksirika atas taksirika kekuranganmu fi haqqi dinika di dalam hak-hak agamamu. Ketika ada seseorang yang menangis sadar bahwa ia pada akhirnya banyak kekurangan di dalam ibadah, maka apa jawaban Imam Ghazali? Fahuwa sahibuka, maka sesungguhnya Allah, fahuwa bermula Allah, sahibuka itu sahabatmu, wa mulazimuka dan rekanmu. Qala Allah Ta'ala ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Ana saya kata Allah, indal munkasirati ada ketika al munkasirati orang al munkasirati hancur apa qulubuhum hati-hati mereka min ajli karena aku akan ada pada setiap orang yang menangis yang hatinya hancur karena mengingat aku. Semakin orang menangis meneteskan air matanya, karena tetesan air mata itu bukan karena apapun dan bukan karena siapapun, tapi karena rindunya ia kepada Allah, maka sesungguhnya ia akan aku temani dalam hidupnya. Waduh. Falau araftau aku ma'rifati lataqattau sahiban wa taqtanna sajaniban. Falau arafta maka kalaulah arafta mengetahui siapa engkau kepada Allah, haqqa ma'rifati dengan sebenar-benarnya ma'rifat, haqqa ma'rifati halnya dengan sebenar-benarnya ma'rifat, lattakhadta maka pasti kau jadikan, lattakhadta maka pasti kau jadikan hu Allah sahiban sebagai sahabat. Artinya Allah bukan hanya sebatas khalik, tapi Allah juga adalah zat yang menemani kehidupan kita. Kalau orang sudah betul-betul sadar dan tahu betul tentang Allah, maka akan selalu menganggap bahwa Allah adalah sahabat yang selalu membersamainya dalam hidup. Dan apa yang terjadi? Wa taraktan nasa janiba, dan kau tinggalkan an-nasa manusia janiban sebagai orang asing. Menganggap orang lain itu orang asing. Sekalipun itu temanmu sendiri, anggapannya apa? Asing. Kenapa? Karena yang paling dekat adalah Allah, bukan kawan dan bukan teman. Gitu. Tapi nggak boleh juga pada akhirnya menjauhi teman, juga nggak boleh ya. Enggak, kamu bukan teman aku adalah Allah. Kamu orang asing. Jangan begitu juga diadab sarwana, saya menyakiti hati orang lain. Anti janibah.
kamu orang asing. Sahibi Allah, enggak gitu juga lah. Itu mah dalam hati aja, enggak perlu kemudian kamu sampaikan ke orang lain, ya. Fa illam takdir ala dzalika fi jami awqatika, fa illam maka jika lalam tidaklah takdir mampu siapa engkau ala dzalika akan hal itu, arafta wa haqqa ma'rifati fi jami'i awqatika, di dalam seluruh waktu-waktumu, fa iyyaka an tukhliya lailataka wa naharaka an waqtin takhlu fihi li maulaka. Fa iyyaka maka berhati-hatilah, jauhilah olehmu an akan hendaknya tukhliya mengabaikan siapa engkau lailaka di waktu malammu wa naharaka dan waktu siangmu an waqtin di mana waktu itu takhlu kamu kosong fihi di dalamnya waktu tersebut limaulaka hanya untuk Tuhanmu. Hati-hati jangan sampai di malam hari, di mana malam hari itu adalah malam yang pada akhirnya kita bisa bercumbu rayu, bisa berdua-duaan dengan Maulana, dengan Tuhan kita. Maka jangan pada akhirnya malam hari itu disepelekan. Wa taladdadu dan engkau menikmati bihi ma'ahu dengan Allah, bimunajatika dengan bermunajat lahu kepadanya. Bimunajatika dengan bermunajat kepadanya. Silakan bermunajat sebanyak-banyaknya, meminta apapun itu kepada Allah sebanyak-banyaknya di waktu itu. Wa inda dzalika maka inda dzalika oleh karena itu. Wa inda dzalika dan oleh karena itu fa'alaika maka wajib bagimu an apa hendaknya tata'allama mempelajari siapa engkau adab suhbati, adab-adab bersahabat ma'allah, bersama Allah. Apa sih adab-adabnya ketika kita sedang bercumbu rayu dengan Allah? Adabnya kayak gimana sih? Satu, itraqur ra'si, merundukkan kepala. Rongku. Jangan begini. Ya Allah, enta duit, ayeuna pisan. Itu namanya enggak sopan. Ya, gitu runduk. Ya Allah. Keur boga aci sabdi ya Allah. Gitu. Ya basa-basi dululah ke Allah mah ya, basa-basi. Wa ghaddut tarfi dan menutup mata. Apa? Agar kita bisa membayang-bayangkan kita sedang bercumbu dengan kekasih yang sangat kita cintai. Allah Subhanahu wa taala sampai begitu. Ya Allah. Ya sekalipun kita nggak tahu bentuknya dan nggak boleh ngebentuk-bentuk Allah ya. Dibayang-bayang Allah punya rambut, Allah punya telinga, Allah punya wajah, wajahnya Allah kayak artis Korea, wajahnya Allah mancung, punya hidungnya mancung, bibirnya bibir tipis, tangannya ada 2. Jadinya 16. Jadinya banyak dewa dong. Tangannya banyak dewa dong. Dewa apa namanya? Dewa Ganesha. Loba tangan. Gak perlu. Udah bayangkan Allah itu ada gitu. Gak perlu kemudian kita bayang-bayangkan bentuk Allah. Wajamul hammi dan mengumpulkan semangat. Jadi kalau sudah dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah, lagi cemburu rayu itu harus mengumpulkan semangat yang tinggi. Dawamu sumti dan terus diam. Diam itu bukan berarti diam gak ngapa-ngapain, Pak. Diam artinya berzikir, bukan diam tidur, jangan ada, Pak. Wasukunul jawari dan tenang anggota badannya, teripuh. Wa mubadaratul amri dan segera melaksanakan perintah Allah.
Itu juga termasuk adab di hadapan Allah. Bersegera al-amri melaksanakan perintah, wajitinabun nahyi dan menjauhi larangannya. Dan kalau ada sesuatu yang pada akhirnya kita tidak suka dengan hal itu, awas, jangan nolak ya. Gak boleh. Apa sih? Kok takdir gue gini-gini amat sih? Gak boleh gitu. Qillatul i'tirad. Ini adabnya harus apa? Qillatul i'tirad. Sedikit menentang alal qadari, atas takdir Tuhan, takdir Allah, jangan banyak ditentang. Apapun yang terjadi, khairi wa syarrihi, baik atau buruknya, minallah, khairi wa syarrihi minallah. Sudah. Wa dawamu dzikri, dan terus menerus berzikir. Wa mulazamatul fikri, dan melanggengkan untuk bertafakur. Wa mulazamatul fikri, melanggengkan untuk bertafakur. Itu juga adab kita di hadapan Allah. Banyak berzikir, tidak banyak menentang takdir, banyak bertafakur, itu adalah cara kita beradab di hadapan Allah. Isarul haqqi, mendahulukan yang hak, alal batil, daripada yang batil. Tidak mau melakukan yang batil, tapi akan selalu melakukan sesuatu yang benar menurut Allah. Gitu ya. Itu pun adab. Wal iyasu anil khalqi, ya, dan banyak kecewa terhadap makhluk. Ya, kita harus punya sikap bahwa begini, manusia itu terkadang terkadang membuat kita kecewa. Sebab ketika kita bertopang atau bersandar terhadap manusia mah selalu buat kecewa. Iya Pak ya? Iya kan? Iya. Makanya sandaran kita siapa? Allah. Allahus somad. Nyandar sama Yasir kadang-kadang kecewa, nyandar sama Satria kadang-kadang kecewa. Iya, emang begitu ya, memang sikap. Memang sikapnya manusia, sifat manusia kayak begitu, terkadang bikin kecewa. Wal khudu, dan tunduk, tahtal haibati wal inkisaru tahtal haya. Wal khudu, dan tunduk patuh, tahtal haibati, di bawah kehebatan Allah. Wal inkisar, dan merungkuk, tahtal hayai, di atas dasar rasa malu. Wasukunu an hiyalil kasbi sikotan biddoman, dan tenang an hiyali, dari sulitnya al-kasbi, sulitnya bekerja, sulitnya usaha, sikotan karena percaya, biddomani, adanya tanggungan Allah. Ya, kerja, tapi kerja itu sulit. Apa sulitnya? Nyari kerja sulit misalnya, ya. Terus ada dapat kerjaan tapi gajinya sedikit. Sukun. Apa sukun itu? Tenang. Ya, sulitnya bekerja, tenang. Kenapa? Sikotan biddoman, percaya karena ada yang menanggung semua itu. Siapa? Itu adab kita terhadap Allah. Wa tawakkulu ala fadlillah, dan bertawakal atas karunia Allah. Ma'rifatan bi usdil ikhtiyar, ya. Halnya karena mengetahui bi usdil ikhtiyari, dengan bagusnya ikhtiar. Apa maksudnya? Tetap bertawakal sekalipun ikhtiar sudah maksimal. Paham ya? Tetap bertawakal sekalipun ikhtiar sudah maksimal. Saya sudah maksimal nih, kok nggak ada hasil terus sih?
Kenapa sih aku sudah memaksimalkan diri tapi kok nggak ada hasil-hasilnya? Kenapa sih? Tetap harus bertahu wakal, serahkan semuanya kepada Allah sekalipun memang kita tahu ikhtiar kita sudah begitu maksimum. Wahada kulluhu yan bagi an yakuna syi'araka fi jami'il lailika wa naharika. Wahada dan bermula ini kulluhu semuanya yan bagi seyogianya apaan hendaknya yakuna ada apa kulluhu semua yang tadi itraqur ra'si ghaddu taraf jam'ul hamid dawa musumti sukunul jawari mubadaratul amri dan seterusnya itu menjadi syi'araka kebiasaanmu ya, menjadi syi'araka menjadi kebiasaanmu menjadi habitualmu dalam sehari fi jami'i lailika di dalam seluruh malammu wa naharika dan siangmu fa innau adabus suhbati maka sesungguhnya itulah adab as-suhbati bersahabat ma'a sahibin dengan sahabat yang la tidak akan yufariku menjauhkan diri darimu. Siapa? Allah. Wal khalqu sedangkan ingat makhluk kulluhum itu bermula semuanya makhluk yufarikunaka pasti menjauhi meninggalkan siapa khalqu kulluhum padamu fi ba'di auqatika di beberapa waktu-waktumu. Teman yang baik akan berpisah. Ya kan? Teman yang dulu bareng dengan kita akan berpisah. Tanya sama Tesalwa. Tesalwa punya rekan-rekan, kawan-kawan waktu kelas 6 di Darussalam. Tapi nanti setelah selesai apa yang terjadi? Berpisah kan? Nah, disitulah nanti setelah wisudahnya Tesalwa biasanya pang cirik-cirik. Sok nanti. Lihatin aja nanti nih. Lihatin. Karena kemarin juga Teh siapa? Teh Hilma ya. Teh Hilma sampai ke curik-curik. Di sini nangisnya lagi. Di masjid sama temennya itu. Dari Palembang kalau nggak salah. Ustaz, kenapa kamu Teh Hilma? Teman saya mau pergi. Mau mati saya bilang. Bukan Ustaz mau katanya. Orang saya lagi nangis, canda terus katanya. Ya Ustaz, kita kan mau wisuda Ustaz. Terus ya sudah Ustaz, kita mau berpisah. Berpisah segala macam. Nanti ketemu ada nomor teleponnya enggak? Saya bilang gitu kan. Ada Ustaz, telepon mau WA. Ya WA-an aja. Tapi ya qadarullah ternyata teman yang dari Palembangnya pun sekarang ada di Bandung, bisa bareng sama Teh Hilma lagi, kan gitu. Ya, teman itu pasti berpisah. Siapapun itu pasti ada waktunya kita akan berpisah. Siapa yang kita cintai ya pasti akan berpisah. Orang tua juga akan pisah dengan kita. Adik kita sendiri pun akan pisah dengan kita. Tapi apapun yang terjadi, tetap Allah tidak akan pernah berpisah dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.